Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika secara daring di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan baik dan kalian diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang relasi dan fungsi. Diharapkan setelah melakukan pembelajaran, kalian memiliki pengalaman belajar, memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi, kemudian mampu membedakan antara relasi dan fungsi. Kita mulai dengan cara penyajian relasi. Relasi itu apa sih anak-anak? Relasi itu hubungan antara dua himpunan. Secara detail silakan kalian baca di buku siswa. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang cara penyajian fungsi, cara penyajian relasi dan pengertian fungsi. Kita mulai dari cara penyajian relasi. Relasi dapat disajikan dalam bentuk tiga cara. Yang pertama dengan diagram panah. Contohnya diketahui dua himpunan P dan Q, nyatakan relasi kurang dari himpunan P ke himpunan Q dengan diagram panah. Maka langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mengubah kedua himpunan ke dalam bentuk diagram Venn seperti di kelas 7 seperti ini. Terus ini relasinya ditulis sebelah sini. Terus dicari hubungannya, anggotanya dicari hubungannya satu-satu. 3 apakah kurang dari 3? Tidak, sama. 3 apakah kurang dari 4? Ya. Kalau ya dikasih hubungan dengan panah. Gitu. Kuncinya hanya itu. Kalau tidak dikasih panah. Kalau ya dikasih panah. 3 apakah kurang dari 5? Iya, dikasih panah. 4 apakah kurang dari 3? Tidak. 4 apakah kurang dari 4? Tidak. 4 apakah kurang dari 5? Iya. Nah, cara penyajian yang seperti ini dinamakan diagram panah. Membuat panahnya tadi, seperti tadi ditanya satu. Itu anak-anak ya. Berikutnya, cara yang kedua adalah dengan diagram Kartesius. Contohnya seperti ini, dua himpunan A dan B, anggotanya itu nyatakan relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Maka langkah pertama adalah kita buat dulu diagram Kartesiusnya seperti ini. Yang depan ditulis di bawah himpunannya, anggotanya, kemudian yang belakang ditulis vertikal ke atas. Kalau relasinya dari B ke A ya yang sebelah sini B, yang sini A gitu. Terus dicari hubungannya satu-satu sama dengan diagram panah tadi. Apakah 2 kurang dari 3? Kurang itu lebih kecil ya? Iya. Nah, kalau ya dikasih bundaran, gantinya panah tadi. 2 kurang dari 4? Iya, kasih bundaran. 2 kurang dari 5? Iya, kasih bundaran. 3 apakah kurang dari 3? Tidak usah dikasih bundaran. 3 kurang dari 4? Iya, kasih bundaran. 3 kurang dari 5? Iya, kasih bundaran. 4 kurang dari 3? Tidak. 4 kurang dari 4? Tidak. 4 kurang dari 5? Iya, kasih bundaran. Nah, penyajian seperti ini dinamakan diagram Kartesius. Konsepnya sebenarnya sama dengan diagram panah, cuma sekarang diganti dengan bundaran begitu saja ya. Lanjut. Yang ketiga namanya himpunan pasangan berurutan. Cara penyajian relasi yang ketiga. Diketahui himpunan A 345, B 234 nyatakan relasi lebih dari A ke B dengan himpunan pasangan berurutan. Ini yang paling banyak dipakai pada KD berikutnya. Langkahnya tulis himpunannya, terus ditanyakan satu-satu seperti tadi. 3 apakah lebih dari 2? Iya. Kalau ya dikasih kurung kurawal dipisahkan tanda koma. 3,2. Ini artinya 3 lebih dari 2. 3 lebih dari 3? Enggak. Lebih dari 4? Enggak. Sekarang 4. 4 lebih dari 2? Ya, ditulis. 4 lebih dari 3? Ya,
tulis. 4 lebih dari 4, enggak. Sekarang 5. 5 lebih dari 2, iya. 5 lebih dari 3, iya. 5 lebih dari 4, iya. Nah, cara penyajian ini namanya himpunan pasangan berurutan. Begitu ya. Lanjut. Contoh berikutnya, perhatikan diagram panah berikut. Nah, permasalahan seperti ini yang sering keluar di ujian atau di UN anak-anak ya. Relasi yang mungkin dari diagram panah di samping adalah kurang dari, apakah benar kurang dari? 2 kurang dari 5, iya, tapi kalau tidak ada panahnya berarti kurang dari, salah. Kelipatan, 2 apakah kelipatan 6? Salah. Lebih dari, apakah 2 lebih dari 6? Salah. Maka yang pas adalah faktor dari 2 faktor 6, 2 faktor dari 8, 3 faktor dari 6, 5 faktor dari 5, yang pas itu. Kalau ujian nasional sering keluar begini atau ujian ya. Ujian akhir semester maksudnya ya. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi atau bahasa yang dulu pemetaan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi semua anggota yang depan mempunyai satu pasangan saja di B. Contoh, misalnya begini. Ini ada diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Ini kan relasi. Apakah dia fungsi? Dicek anggota yang depan. A punya pasangan hanya satu panah, B satu panah, C satu panah. Nah, maka bentuk yang relasi seperti ini dinamakan fungsi. Karena yang depan hanya mempunyai satu pasangan semuanya. Nah, di dalam fungsi itu ada istilah domain. Yang depan ini dinamakan domain, yang belakang dinamakan kodomain. Ada lagi yang namanya ring atau daerah hasil, yaitu anggota kodomain yang belakang yang punya pasangan. Di sini kan 1 dan 3. Maka 1 dan 3 itu merupakan anggota ring gitu ya. Ini tentu bukan fungsi karena dia tidak punya pasangan C-nya ya. Semuanya harus punya pasangan. Ini fungsi. A ada satu panah, B satu panah, C satu panah, maka dia fungsi begitu ya. Lanjut. Nah, ini tentu fungsi. Satu panah, satu panah, satu panah. Walau pasangannya sama tidak apa-apa. Yang dilihat hanya yang depan saja. Ini bukan fungsi karena dia punya 2 pasangan. Ini tambah bukan fungsi. Ini ada yang jomblo, tidak punya pasangan. Ini pasangannya lebih dari 1. Maka dia bukan fungsi. Kalau berupa diagram kartesius, lihatnya dari bawah ke atas. Tarik 1, ada 1 bundaran, ada 1 bundaran, ada 1 bundaran, ada 1 bundaran. Semuanya ada 1 bundaran. Maka dia fungsi. Itu caranya kalau diagram kartesius. Dari bawah ke atas, 1 bundaran, oke. 1 bundaran, oke. 1 bundaran, oke. 2 bundaran, maka dia bukan fungsi. Atau ada yang kosong, tidak ada bundarannya, maka dia bukan fungsi. Kalau berupa pasangan berurutan, cukup dilihat yang depan. Yang depan tidak boleh sama. 1, 2, 3, maka dia fungsi. Karena yang depan tidak ada yang sama. Ini ada 0 lagi, maka dia bukan fungsi. Karena 0 punya 2 pasangan. Ini A, B, C, D yang depan, maka dia fungsi. Yang ini 1, 2, 3, 4 yang depan, beda semua, maka dia fungsi. Gampang kan? Ya, lanjut. Nah, ya was, ini ada jebakannya. Diketahui himpunan M anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan N anggotanya ABC. Relasi dari M ke himpunan N dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. 1A, 2B, 4C. Tentukan apakah relasi dari himpunan M ke himpunan merupakan sebuah fungsi. Berikan alasanmu. Apa jawabannya? Tentu jawabannya bukan fungsi. Kenapa? Karena ada yang tidak ada pasangannya domain, yaitu di 3. Nah, 3 ini kan tidak punya pasangan. Kalau tidak ada anggota yang depannya, seolah-olah dia fungsi. Kalau lihat sini dia fungsi, tapi karena diketahui himpunannya berarti 3 tidak punya pasangan, maka dia bukan fungsi. Itu jebakannya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat.
Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.